Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya barusan kan penulis bahas soal videonya King Ripan. Penulis dikritisi harusnya paham literasi, lihat model channelnya seperti apa, terus baca juga deskripsi. Nggak ngerti ya itu ngomong itu tujuannya apa, pengen menyampaikan pesan apa. Karena video yang yang tempat penulis komen itu sama sekali tanpa literatur, nggak ada literasinya, nggak ada referensi, nggak ada sumber info, nggak nyebut infonya dari mana secara spesifik. Nyebutnya cuma orang yang sudah pakai riset dan development. Biasanya kalau ada orang ngomong gitu ya omong kosong lah ya. Jadi itu ilmunya adalah ilmu mengada-ada, ilmu asumsi, ilmu yang dianggap benar padahal nggak ada verifikasi pembenarannya. Dari deskripsi juga banyak informasi-informasi salah seputar soal oli diesel, seputar soal minyak goreng. Jadi orangnya memang fanatik terhadap kalau oli itu harus sesuai dengan peruntukan. Jadi oli diesel nggak bisa dipakai di motor, oli motor nggak bisa pakai di diesel. Katanya formulanya harus khusus, bahkan kekentalannya harus khusus ya. Kekentalannya nggak sama, viscosity index dan lain-lain nggak sama. Nah sebenarnya nggak masalah sih kalau orang nggak tahu. Yang masalah adalah ketika orangnya yakin sekali tanpa menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Wes misalnya taunya dari media, ya dari media lah informasinya. Tapi juga ya baiknya didukung juga dengan praktek. Dia mengklaim praktek. Tapi ya nggak pernah nyoba sendiri, itu juga ngomong tak enak. Ya bolehlah sesumbar kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak pernah melakukan uji untuk khusus yang dia omongkan, ya jangan ngomong itu berdasarkan pengalaman lah ya. Jangan ngomong berdasarkan sudah nyoba kalau belum pernah nyoba. Karena ya banyak di dunia oli ini yang orang pengalaman berpuluh-puluh tahun pun salah. Jangankan yang ya orang deket-deket lah, orang jauh, orang luar negeri, kayak leak dari the motor oil kick, the oil seal piston ring atau apalah itu ya, kan dia itu termasuk dianggap pakar ya. Tapi saat dia ngomong bahwa oli sintetik lebih baik dari mineral, di penjelasan di videonya justru menunjukkan enggak seperti itu. Antara full sintetik dan mineral bedanya cuma sedikit, dan dia nggak bisa nunjukkan yang katanya sintetik itu jauh lebih bagus. Secara ausnya pun coba beda sedikit.
Terus kemudian saat dia menjelaskan oli GL4, GL5 untuk transmisi, katanya GL5 aditunya banyak, GL4 aditunya sedikit. Itu mana sumber informasinya? Karena kalau kita gali sumber informasinya omong kosong itu ya. Jadi terutama ini mohon ya untuk yang punya bengkel, yang jadi mekanik, yang jadi ya pembenarkan motornya konsumen, kalau mempercayai sesuatu ya wajiblah diverifikasi. Apa susahnya sih melakukan verifikasi? Nyoba nyari dari sumber ini, gampang, ada informasinya. Dan ya mungkin informasinya media ya, misalnya Motor Plus, Otomotif TV, Detik, Grid Auto, ya boleh ngikutin seperti itu, tapi lihat juga sumbernya dari mana, karena beberapa itu ngomongnya omong kosong. Contoh soal engine flash, kalau yang beneran pakai engine flash untuk mesin berlumpur pasti tahu lah, yang namanya produk-produk engine flash itu banyak bodongnya, banyak omong kosongnya. Kalau mesin berlumpur nggak bisa pakai engine flash gitu dengan mengandalkan, wah saya jadi mekanik sudah puluhan tahun, padahal hasilnya omong kosong. Dianggap sebuah ilmu yang beneran hanya karena sumbernya adalah dari media besar, padahal yang namanya media besar di Indonesia itu banyak omong kosongnya. Kalau bukan media besar juga sumber infonya misalnya dari grup oli besar, dianggap semua orang yang komen di situ pasti ahli semua, atau yang postingannya banyak dianggap pasti bener, padahal yang enggak. Jangankan gitulah ya, orang yang pengalaman puluhan tahun tuning motor, dyno motor, ngomong soal silek saja, soal saluran pipa yang dipasang di tutupnya box filter itu aja bisa salah kok. Sehingga ngajarin orang-orang, oh besar kan lubang udaranya, dikasih air scoop, udara langsung masuk ke box filter, mantep tarikannya. Ya tarikan yang mana mantap ya? Kalau mau jalan kecepatan 110 ke atas ya iya, tapi kalau jalannya 50-60 ya jangan harap ada tenaganya kalau motornya dimodif seperti itu. Kalau soal pengumuman soal mekanik itu adalah terutama oli diesel dipakai di motor, karena ya selain King Rifan ini sebelumnya sudah ada Cibun ngomong oli diesel doang yang dipakai di motor, ya ambrol motornya. Nyatanya enggak ya. Motor, apalagi motor matic, itu paling toleran terhadap tipe oli. Lebih toleran daripada mobil diesel. Karena kalau di mobil diesel itu solarnya sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau di mobil diesel pakai solar, biosolar, itu yang namanya kerusakan oli sangat cepat sekali terjadi. Kerusakan oli yang ya bisa merembet kemana-mana. Makanya ya kalau ada kendaraan baru, truk yang khusus untuk bisa pakai B30 kan dibuat, ada filter bensin khusus, ada double filter, ada pemaneh olinya dibuat lebih sering. Kenapa? Ya karena bahan bakarnya itu yang sangat merusak. Oli diesel itu bedanya dengan oli motor biasa itu sangat sedikit ya. Jadi oli diesel itu ya memang mungkin ada aditif yang enggak ada di oli motor, tapi
sebenarnya bedanya juga nggak banyak, dan kita harus bicara soal merek. Kalau kita ngomong oli diesel, nggak selalu oli diesel ini sama dengan yang lain. Jangan dianggap karena namanya oli diesel pasti kandungan bahannya sama. Enggak ya, enggak. Pasti ada bedanya. Dan ada saja yang kemungkinan secara bahan itu sama dengan oli motor lagi. Terus kemudian yang disebutkan oleh King Ripan itu kandungan deterjen, ya, aditif deterjen pada oli diesel itu lebih banyak. Ya ini kan cuma kepercayaan saja. Apa sudah beneran dites? Karena kalau dites, ya nyatanya oli diesel itu kandungan deterjennya nggak beda jauh dari oli motor lagi yang kelas atas. Khusus untuk kasusnya King Ripan ini, penulis juga sudah temukan contoh ya. Dia akan nyebut Shell Rimula R4X. Dia nggak nyebut motor laginya, oli motor laginya apa. Ya penulis cari contoh Shell Rimula, nemu R4X dan R5E yang ada di Rusia, dan ternyata kandungan deterjennya cuma 1500 dan 1200. Sementara itu oli Shell Advance Ultra 4T, oli Shell untuk motor lagi yang kelas atas, itu aditif deterjennya, kalsiumnya malah 2100 berapa gitu. Dan ini cuma satu contoh. Kalau kita lihat di channelnya Sport Tourers ya, ada beberapa oli motor lain yang kandungan deterjennya nggak kalah tinggi, nggak ya termasuk tinggi juga lah wis. Ada Liqui Moly, ada Motul 300V. Kita ngomong oli motor lagi yang kelas atas ya, bukan kelas ecek-ecek. Nah, artinya apa? Kandungan deterjen pada oli motor lagi itu juga tinggi. Jadi kalau dibilang oh oli diesel itu merusak karena deterjennya tinggi, ya ternyata oli motor lagi itu deterjennya tinggi. Oli mahal untuk motor lagi itu deterjennya tinggi. Apa ya berarti kalau ada motor lagi pakai oli mahal itu merusak mesin? Itu yang harus jadi pertimbangan ya. Kita jangan asal ngomong oh oli diesel kandungan aditif tertentunya banyak, tapi kita nggak lihat faktanya bagaimana. Kita juga jangan ngomong oh oli diesel merusak, tapi ya nggak mempertunjukkan buktinya. Ini loh kerangkisnya jadi tipis, kan nggak ada itu. Dia ono kasus kerangkis jadi tipis gara-gara oli. Nggak pernah dengar penulis gitu. Orang yang katanya bengkel kok ngomongnya kejadian, kan aneh ya. Motor mana itu terjadi? Soal minyak goreng juga gitu. Minyak goreng disebut titik didihnya rendah, tapi ternyata mengandalkan sumbernya AI. Padahal kalau kita lihat omongannya bahkan di media pun ternyata sama saja titik didihnya. Dan dari percobaan penulis nyoba, ternyata oli mesin yang didihnya lebih rendah. Jadi mohon ya jangan asal ngomong. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.